Kemudian keluasan jam 6 belum, jam 7 belum, jam 8 belum, jam 9 belum, jam 10 dan masyarakat tetap menunggunya pantang, tidak pindah. Dan dulu jam 10 itu dulu tidak ada kendaraan gitu di dokter datang mengantarkan. Kemudian beliau diaturi untuk ngasih tahu sih
Dan beliau tausiah cuma dengan dua kata. Bilang ya cara makan itu, cum, neraka itu panas, jaga salatnya. Itu sudah ya, assalamualaikum, pulang. Masyarakat menunggu 5 jam mendengar. Ini akhlaknya orang dulu. Imam Abdullah Asy'arani mengatakan dalam pengajian dalam satu kitabnya berjudul Lawaqiful Anwar Al-Qudsiyah. Beliau mengatakan, seandainya engkau itu datang ke seorang guru, kemudian guru itu tidak menemuimu dan engkau harus menunggu selama beberapa waktu lama, maka bertunggulah sampai beliau menemui. Bahkan katanya Imam Abdullah Asy'arani, seandainya gurumu itu baru menemui setahun kemudian, tunggulah di depan pintu rumah, karena kalau beliau keluar, engkaulah orang pertama yang akan dipatahkan, dan engkau akan mendapat barokah besar. Jadi seringkali kita lupa hakikat mencari ilmu, bahwa mencari ilmu itu lebih-lebih ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa yang dakaun wa hirsun was tibarun wa cerdas ya. Hirsun itu kemauan yang tinggi untuk mencari ilmu, dan salah satu lambang kemauan tinggi itu was tibarun, yang kesabaran. Tandanya kita diuji, kita nggak mampu. Banyak cerita-cerita guru-guru kita, Mafullah Rasul Syekh Muhammad Hashim. Beliau pernah meminta izin kepada ayahandanya, Muhammad Zaimin. Beliau berdiri dari ba'da subuh sampai ba'da asar baru ditemui. Saya ini putranya sendiri. Apa yang disampaikan? Cuma mau izin, mau kekerasan. Yang katanya iya sudah berangkat. Tapi begitu berartinya sebuah pertemuan dengan guru. Orang-orang dulu tidak pernah berpikir sekarang juga. Tidak pernah berpikir gurunya tidak mungkin. Kenapa? Karena orang-orang dulu itu percaya pada barokah. Barokahnya waktu, barokahnya kesabaran. Ini yang kita belum punya. Pengajian tasawuf itu harus dimulai dari adab. Pengajian tasawuf itu dimulai dari membersihkan sifat-sifat di dalam diri, dan salah satu sifat yang masih mengental di dalam diri kita itu terburu-buru mengambil kesimpulan, terburu-buru mengambil jalan pintas, tidak kurang sabar. Kenapa orang-orang dulu begitu sabar? Menunggu Hadratus Syekh memasak biasanya 5 jam hanya untuk mendengarkan ceramahnya yang tidak sampai 5 menit. Mungkin ya Hasan bukan tidak bisa datang. Beliau melihat dari jauh dengan mata hati.
mungkin membawa ini yang apa benar orang-orang itu merindukan saya, butuh pada saya. Dan perkataan orang-orang soleh seperti beliau, meski sedikit tapi bergaung ya, melekat sepanjang waktu sampai berpuluh-puluh tahun orang melekat. Ini bang, betapa banyak kita mencari ilmu, menghafal, mendengar, menyimak, tidak ada yang melekat. Seminggu, jangan seminggu, sehari sudah hilang. Kenapa? Karena kita belum siap sebenarnya untuk menerima ilmu yang besar itu. Dan tasawuf itu apa? Tasawuf itu ilmu seperti itu. Ilmu keadaan, ilmu ahwal, ilmu keadaan. Ketika kita belum menemukan itu dalam diri kita, cuma satu, saya berarti belum lah. Tasawuf itu bukan tulisan, ini ajaran baca la ilaha illallah, itu bukan tasawuf. Ayo kamu belajar baca kalimat ini, baca wirid, itu bukan tasawuf. Wirid itu soal fikih. Hukumnya wirid ini, baca ini, ada hadisnya apa enggak, dalilnya, itu soal fikih, bukan tasawuf. Apakah kita mengira kalau kita duduk seharian zikir itu sudah tasawuf? Enggak. Tasawuf itu kita husnuzon, sabaran, nyambungnya hati sama teman yang masih sama-sama, nyambungnya hati dengan guru, lebih nyambungnya hati pada Allah. Tasawuf itu adalah bahasa hati. Tasawuf itu adalah cinta. Tasawuf itu adalah semua hal-hal yang berkaitan dengan keadaan manusia, terutama keadaan batin. Ini rahasia ada di dalam diri. Siapapun yang ingin, itu yang pertama kali. Dan itu sekali lagi, ingin, tidak ingin, punya kemauan atau enggak, itu terserah. Apakah di dalam dada kita, dalam hati kita, dalam sikap kita, gerak kita, jalannya kita, dan seterusnya, tercermin sifat-sifat yang saya sebutkan tadi, sabar, santun, pemaaf, husnuzon, taubat, dan seterusnya. Itulah tasawuf. Maka sekali lagi kita belum batas. Karena itu mari kita pertama mohon semoga kita dipantaskan, ya, dipantaskan oleh Allah untuk menerima ilmu yang besar, ilmu yang agung, yang itu menyentuh kepada sanubari kita. Kalau ilmu yang lain, ya, matematika, fisika, IPA, IPS, silahkan pakai Google bisa. Anda beli buku yang langsung jadi sudah nyata bisa. Karena ilmu seperti itu cuma butuh kesabaran atau butuh kecerdasan. Tapi kalau apa ilmu tasawuf, ya, meski Anda tidak punya kitab dan pena, bahkan tadi seandainya misalnya ada seorang santri yang duduk di depan pintu gurunya seperti yang dilakukan Imam Bahauddin Nasyabandi kepada gurunya Sayyid Amitullah. Dia duduk 3 hari 3 malam dan ditemui guru, dicuekin sama gurunya. Karena sudah tahu arti dari tasawuf, dia langsung lulus, diangkat juga menjadi wali nabi. Itu apa?
insya Allah seandainya kita dipantaskan, dinilai, ya, jangan dinilai, belum banyak ya. Meski diri saya pun juga belum pantas yang dihadapkan kepada musonif tadi ini. Jadi itu, mari kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah yang yang kita mohonkan ya dengan wasilahnya surat Al-Fatihah umum kita itu dipantaskan. Kalau kita untuk menerima uang 1 juta atau misalnya bantuan BLT saja, kita masih dicek, ada verifikasi data, nama, tulisan, alamat apa benar, KTP-nya apa benar. Kenapa kok belajar ilmu yang sepenting ini kita nggak pernah dicek, verifikasi apa kita layak, sholat kita apa sudah 5 kali, apa sudah full, apa kita sudah baca Quran istiqomah. Kalau dicek seperti itu, insya Allah yang layak ngaji cuma 1 orang paling. Kalau yang layak ngaji mungkin cuma 3 orang. Tapi untung Allah tidak memperlihatkan itu. Kenapa? Supaya kita yang mungkin belum pantas ini masih punya kemauan, masih punya husnuzon kepada karunia Allah, kepada rahmat Allah. Ya Allah, mungkin saya hari ini masih kotor, kita semua masih punya dosa, tapi karena rahmat Allah, Allah buka, kemudian Allah kasih hidayah pada hati kita, sehingga kita dipantaskan ya. Jadi tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Jangan pernah Anda merasa terpaksa. Anda kalau merasa terpaksa, saya juga terpaksa, apa artinya? Kita ngaji ya. Itu kalau yang ngaji sambil disuruh-suruh itu anak SLTP saja. Kalau SLTP masih belajar ngaji. Jadi kalau sudah di atas umur 20 ya, mahasiswa apalagi, ngaji masih di atas, diajak, saya tidak usah. Sekarang gini, kita itu sudah dewasa semua, pakai asas kemauan dan kemandirian. Siapa yang mau ngaji, ngaji. Yang nggak mau ngaji, nggak usah. Jangan kita terpaku pada yang bohir terus. Pendekatan kita tuh macam bohir terus. Kalau nggak jamaah dipukul, nggak jamaah berdiri dipermalukan di depan orang. Bohir itu. Kita pakai pendekatan aturan terus. Kita nggak mencoba. Itulah zaman santri sekarang. Untuk sholat 5 waktu aja masih harus pakai pendekatan hukuman. Coba. Kalau buat saya sholat 5 waktu mungkin iya ya, karena itu syariat. Tapi kalau ngaji, apalagi ngaji tambahan seperti malam ini ngaji tambahan, nggak usah diatakan. Yang mau ngaji ya ngaji, yang nggak mau ngaji ya biar melakukan yang lain yang mungkin lebih bermanfaat. Siapa tahu persiapan buat bangun malam dan nanti kan juga. Tidak usah ya, tidak usah mohon maaf, kita belajar tasawuf bukan murni belajar dari kitab. Sekarang kita belajar dari fikih laku kita. Dan ini yang juga banyak diajarkan oleh guru. Yang mari kita mohon semoga kita dipantaskan, dinaikkan level kita menjadi pantas, dicatat pantas, pantas ngaji. Karena ini pantas. Ada hatinya Al-Fatihah. Melanjutkan yang kemarin.
Wa maklum. Wa maklum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'lumun, dan diketahui anna bitaubati, bahwa sesungguhnya bitaubati, dengan taubat, tufaru, diampuni huququllahi ta'ala, apa hak-haknya Allah Ta'ala, wa zulmul abdi, dan menganiayanya seorang hamba li nafsihi, kepada dirinya, birtikabil ma'asi, dengan melakukan maksiat-maksiat. Duna syirki billahi ta'ala, selain syirik atau menyekutukan billahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Wa in kana, sekalipun ada apa syirik, huwa, adapun syirik itu, yarji'u adalah pengertiannya ya, kembali kepada ila zulmin nafsi, kepada menganiaya diri, aidan juga. Waduna, dan selain hukukil khalqi, hak-haknya makhluk, mimalin, dari harta, wa aradin, dan harga diri. Wa sayati, dan akan datang al-kalamu, apa pembahasan, alaihima, atas keduanya. Keduanya itu ya, malin wa aradin itu, insyaallah ta'ala. Ini sudah satu topik ya, satu bagian ini. Ini dua setengah baris ini bagian. Jadi kalau baca ambil ngaji, ambil dikit ya. Jadi kalau baca dohirnya, redaksi kalimat ini, bahwa saking luar biasanya taubat, yang sebut taubat kemarin, kalau ada dua aspek, yaitu pengakuan dan penyesalan. Pengakuan dan penyesalan itu adalah dua rukun taubatnya, dua syarat disebut taubat. Artinya kalau sudah ada pengakuan dan penyesalan, ini saking hebatnya taubat. Ini pertama bisa, ini secara dohir begini. Maka pelanggaran kita kepada Allah, pelanggaran kita punya pelanggaran. Nanti perlu dibahas pelanggaran itu apa maksudnya. Pelanggaran kita kepada Allah itu langsung diampuni. Ini kalau lihat secara an-nabi taubat itu baru hukum. Jadi karena ada taubat tadi itu, bukan karena ada taubat, tapi dengan taubat yang diterima tadi itu, ada satu pelanggaran yang ini tidak main-main.
haknya Allah. Haknya Allah artinya apa? Allah punya hak pada diri kita yang harus kita serahkan kepada Allah kembali. Itu diampuni. Pelanggaran atas hak itu diampuni. Apa haknya? Mau tanya apa haknya pada kita? Apa? Apa haknya Allah pada kita? Ya, mungkin ada yang bisa jawab. Apa haknya Allah pada kita? Ya. Hah? Loh, tak tahu. Sampai tak merasa ada haknya Allah pada diri kita. Apa coba? Mungkin ada satu yang bisa jawab ya. Ini ada kata hukuk ya, berarti banyak ini. Hak. Sampai belajar HAM, hak asasi manusia, dan sebelum itu belajar HAA, hak Allah, hak Allah. Apa hak Allah? Apa ya? Coba tanya jawab. Yang mungkin otak bisa melakukan apapun terhadap kita. Itu sifat Allah ya. Enggak, saya mau tanya haknya Allah yang ada yang melekat pada kita yang harus kita serahkan kembali. Ibarat gini, yang dimaksud hak saya yang punya tasbih. Enggak, panggilnya yang sifatnya. Nah, Ivan, ini saya sholat ketinggalan, diambil. Terus maaf, kalau ini ada tasbihnya jenengan, ada di saya. Ini kan haknya saya. Ini kan ambil tasbihnya haknya saya kan. Cuman ada di dia. Paham? Ini kira-kira ini bisa dia pakai atau harus dikembalikan? Paham ya? Aku saya kemarin nemu tasbihnya. Apa benar tasbihnya? Oh iya Pak, iya ini benar tasbih saya. Makasih ya, dikembalikan. Ini maksudnya menunaikan hak. Nah, kalau dia mengambil tasbih ini tanpa sebutan saya juga lupa. Dia itu berarti tidak mengembalikan hak saya. Ini kan haknya saya ini. Karena milik saya. Berarti dia melakukan pelanggaran kepada hak saya. Paham? Sekarang pertanyaannya, hak Allah pada diri sampean, diri kita semua apa? Mengampuni. Amal ibadah. Mengampuni. Amal ibadah. Maksudnya hak Allah, bukan hak kita ya, kepada Allah. Apakah kita maunya hak kepada Allah? Nah, tunggu dulu, jangan dibalik. Hak Allah pada kita, bukan hak kita kepada Allah. Artinya apa? Nah, ini kan kalau hak kepada itu artinya sama dengan kewajiban kita. Apa tadi? Amal ibadah. Coba tak usah pakai amal. Apa namanya? Ibadah. Paham? Begini. Jadi memahami haknya Allah saja kita benar-benar harus paham. Sekarang gini, taubat itu bisa menghapus apa sih sebenarnya? Ini maksud dosa. Apa bayang kita dosa yang kayak apa itu, kayak noda kemudian dicuci kayak soprin begini bersih. Apa seperti itu? Tidak sesederhana itu. Iya kalau memahaminya anak SLDP, SLDA mungkin begitu ya, tidak apa-apa lah masih belajar.
Jadi sekarang kita belajar bagaimana kita lebih memahami taubat itu. Ya. Ternyata apa? Taubat itu menjadi sebab ya, lagi ya, diampuninya hak Allah, pelanggaran atas hak Allah. Jadi pelanggaran atas apa? Hak Allah pada kita itu apa tadi? Ibadah. Kenapa? Wa ma khalaqtul jin wal illa gimana? Wa ma khalaqtul illa artinya tidaklah jin aku menciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Ini tidak kecuali, ini berarti satu-satunya. Cuman begini, ada dua, makanya ini ada kata hukum banyak. Sekarang tanya, ibadah itu satu macam apa enggak? Banyak kan? Banyak. Cuman semuanya diringkas dalam kata ibadah. Nah, termasuk antara lain meninggalkan larangan Allah itu juga ibadah. Misalnya, ya, meninggalkan larangan Allah itu. Jadi misalnya apa? Ya, Allah melarang orang durhaka pada orang tua, ibadah. Kita tidak melakukannya, menjauhinya, berarti itu kita ibadah. Kalau kita melakukannya, berarti kita melanggar haknya Allah. Kenapa? Loh, aku larang, kamu kok ngelakuin? Padahal kamu katanya janji mau ibadah sama aku, kan gitu. Ternyata kamu nggak ibadah sama saya, artinya melakukan yang dilarang. Jadi haknya Allah Subhanahu Wa Taala pada kita melakukan perintahnya dan menjauhi larangan. Dua itu. Tapi perintahnya Allah kan banyak, ya. Artinya hal-hal yang Allah fardukan, sholat, puasa, haji. Larangan Allah juga banyak. Dan melanggar salah satu poin itu yang dimaksud dengan melanggar hak-haknya Allah. Termasuk apa? Ini buminya Allah ini. Allah sudah sediakan buat apa? Aku kasih ini bumi ini buat kamu makan, minum. Silakan bikin rumah ya. Kamu tanami, kamu hijaukan. Minta kamu rusak. Kamu bom. Kamu hancurkan gunungku, kamu hancurkan, kamu tambang macam-macam, kamu nggak tahu aturan, kamu berbuat semena-mena, kamu nggak kaya. Kenapa? Karena itu bumi itu aku yang menciptakan, itulah kira-kira begitu. Itu nanti salah poin dosanya itu apa? Melakukan kerusakan. Itu hanya Allah. Nah, ini hanya Allah yang murni bagi Allah dan tidak ada keterlibatan selain Allah, apa ya ibadah. Karena hanya yang berhak disembah, berhak ditaati secara total, tidak ada dua-duanya. Termasuk ini juga haknya Rasulullah itu adalah hanya Allah juga. Kenapa? Ati Allah wa ati Rasul. Taatilah kamu kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kamu melanggar perintahnya Rasulullah, yang melanggar aku juga. Ya Allah banyak. Nah, dari sekian pasal hak-haknya Allah itu, melanggar satu pasal, dosa. Itu yang dimaksud. Ya. Jadi dosa itu sebenarnya adalah ungkapan istilah bagi kesalahan kita di dalam melanggar poin-poin entah perintah atau larangan. Melakukan, meninggalkan yang diperintahkan atau melakukan yang dilarang, maka penaltinya dosa. Nah, dosa itu ada tandanya. Entah tandanya di catatan amal kita berupa catatan hitam, di dai kita ada tandanya, macam-macam ya, bisa ditandai. Dulu di zaman Bani Israil, orang yang melakukan dosa itu langsung sama malaikat pintunya itu langsung dicoret. Ini tadi malam, alhamdulillah,
Alhamdulillah ini dosa-dosa kecil, zina. Ini tadi malam. Langsung tandanya besok dianggap. Ini dulu. Karena apa? Dari saking perjanjiannya Allah SWT dengan Bani Israil, kalau kamu melakukan dosa sekarang, besok langsung dianggap. Kamu tidak taubat, langsung dianggap. Kamu malam ini tidak sholat, besok mati kamu. Ini dulu Bani Israil. Kalau begitu. Tapi apa? Beda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Pendosa di kalangan umatnya Nabi Muhammad ditunda. Nah, ini kan enak kan? Cuma Nabi itu memberi warning yang didahulukan hukumannya ada dua, ya. Zina dan hukum atau durhaka pada orang tua. Itu katanya hukumannya didahulukan. Artinya cepat, nggak lama, mungkin 2 hari 3 hari langsung ada sanksi. Tapi nggak seperti zaman Bani Israil. Bani Israil melakukan tadi malam, besok langsung ada aja yang entah rumahnya membakar atau apa, hukuman atau dosa. Nah, umatnya Nabi Muhammad SAW tidak, karena Allah melihat kepada kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Allah mengetahui derajatnya Nabi Muhammad SAW. Umatnya ikut selamat. Selamat dalam arti dikasih kesempatan untuk taubat. Makanya pelaku dosa itu tidak pernah merasa dia berdosa. Kenapa? Buktinya aku nggak niat apa-apaan. Buktinya saya itu masih bisa hidup. Bahkan saya tambah sehat, tambah ini. Nah, itu. Nah, disitulah pembiaran Allah sampai orang itu, kalau itu memang akan dihukum oleh Allah, dibiarin terus melakukan dosa sampai tumpuk dosanya, baru dikasih hukumannya pada. Seperti apa? Ya banyak lah orang sekarang kayak Netanyahu itu ya, membunuh rakyat Palestina 30.000. Kok enggak? Kok sehat-sehat saja? Karena dia jelas-jelas sudah melanggar haknya Allah kan, ya? Kafir dan macam-macam. Tunggu dulu, sabar. Cara Allah menangani enggak sama kayak kita. Nah ini. Nah, dengan taubat tadi itu, pelanggaran itu langsung saat itu atau tidak lama kemudian langsung diampuni. Ini secara dohir, tapi sebenarnya secara batin pengertiannya bukan berarti ya, Allah tidak kuasa mengampuni kita kalau kita tidak bertaubat. Dari saking pemaafnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perlu saya sampaikan, Allah punya sifat afu, dari Maha memaafkan dan Maha dermawan. Ada keterangan bahwa sebelum hamba itu minta bertaubat kepada Allah, baru mendatangi, baru ingat, ya Allah saya punya dosa, baru mau berangkat wudhu, mau ambil sholat, dia sudah diampuni. Gitu. Karena apa? Karena kedermawanan, kemurahan Allah SWT. Jadi sekali lagi sebenarnya Allah memaafkan, mengambil kita tidak bergantung pada taubat kita. Cuma ya Allah kasih prosedur yang formal. Prosedur yang formal apa? Kamu kalau punya dosa, taubat. Apa ampun? Cuman yang mau taubat saja manusia enggak. Wah, oke, Allah enggak mau. Ya sudah. Masih dosa kok. Tapi tak tunggu gitu. Begitu kamu kembali kepadaku, taubatannya kembali kepadaku. Ada di sini. Seandainya anak Adam datang kepadaku dengan dosa setumpuk gunung, bahkan seluruh isi bumi dosanya, sebesar itu dosanya, apa akan aku? Sekali lagi ya, ini benar ya, maksudnya tidak mengatakan hanya dengan taubat diampuni pelanggaran, enggak. Kalau seperti itu kesannya kalau kita enggak taubat Allah berarti enggak mengampuni, enggak. Jangan salah paham ya. Allah enggak butuh taubat kita. Allah enggak butuh taubat kita. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mau memberikan ampunannya tanpa melalui taubat siapapun, Allah bisa.
Cuman Allah menyediakan taubat itu, Allah memerintahkan taubat itu. Ayo taubat, taubat. Itu supaya kita paham cara kembali. Karena kita tidak bisa tahu kapan Allah mengampuni, seperti apa cara Allah mengampuni, kita nggak tahu, itu perkara gaib. Itu nggak bisa dilihat tanda-tandanya. Maksud saya nggak bisa, misalnya ya kalau ada tanda sinyal misalnya tiba-tiba ada bintang warna apa, itu berarti Allah mengampuni, kan enak gitu. Tapi kan nggak seperti itu. Setiap saat, setiap kali orang melakukan dosa, gimana saya bisa diampuni? Allah kasih satu cara. Udah, kamu tidak usah repot-repot, taubat. Nah, hanya jalan ini pun ternyata tidak dilakukan oleh kita, karena kita tidak tahu cara bertaubat. Nah, ini kebanyakan masalah ya di dunia ini. Banyak dari saudara-saudara kita ya, umat Islam itu tidak tahu bertaubat. Saya sekali lagi, mari kita mohon pada Allah menjaga hati kita ini supaya tidak merasa lebih suci dari saudara-saudara kita yang ada di luar. Yang ada maksudnya bukan di luar sini, yang di tempat maksiat itu, yang di tempat-tempat hiburan, termasuk mungkin yang ada di jalan-jalan yang ngamen atau apa. Mohon pada Allah, semoga hati kita dijaga dari kita gara-gara ada di pondok lebih merasa suci daripada mereka. Kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan pelanggaran yang Allah yang kita lakukan kepada Allah di tempat ini itu bisa lebih buruk daripada dosa yang ada mereka. Kenapa? Kalau mereka melakukan dosa tidak sholat itu karena tidak tahu, karena tidak ada yang bimbing. Lah di sini kita ada yang bimbing, kita masih nggak sholat. Betapa berlipat gandanya. Yang kita hanya jaga hati. Saya memberi contoh. Ya, ini saya takut tiba-tiba merasa, saya sudah taubat, orang juga itu belum taubat. Jadi, la tuzakku anfusakum. Jangan kamu itu sok suci. Karena sok sucinya kamu itu juga dosa. Allah sudah melarang kamu jangan sok suci. Kok sok suci? Dosa betul. Karena ya, mohon supaya dijaga itu. Caranya kita ambil ibrah saja, ambil pelajaran. Tapi tidak usah merasa diri kita, jaga hati. Atau minta kepada Allah dijaga hati kita. Banyak dari pengalaman saya berinteraksi dengan berbagai macam orang, kalangan dan masyarakat, banyak yang tidak tahu cara. Jadi entah tidak tahu atau tidak yakin bahwa itu ada taubat. Jadi ketika misalnya ya sharing kepada saya, sharing bukan konsultasi kesannya kok terlalu hebat, enggak. Konsultasi, sharing. Saya habis begini. Kenapa kamu ngomong itu? Bingung. Karena memang kenapa pelaku dosa itu karena orang pelaku dosa itu ibarat ada di sebuah terowongan gelap, dia gak bisa ngeliat cahaya, mau kemana kayaknya. Untung kalau ada yang memberitahu. Kalau bisa tidak ada, setidaknya dia menunggu sampai hidayah Allah. Nah, makanya penting ya kita punya banyak teman. Mungkin dari salah satu teman kita itu ada yang ngasih petunjuk. Mungkin dengan nasihat dia kita sadar. Kita perlu banyak teman. Fungsinya itu tujuannya, bukan untuk dibangga-banggakan. Akhirnya ketika dia merasa menyesal, saya gimana? Saya ingin bertobat, saya ingin berhenti, ingin macam-macam. Ya, misalnya ada yang mengatakan begitu. Jadi lagi bukan berarti dia lebih buruk daripada saya. Bisa jadi dosanya dia mungkin nggak seberapa. Nggak seberapanya apa ya, main judi apa mungkin ya. Itu dosa besar juga. Tapi dosa saya bisa lebih besar karena saya sombong. Karena saya undang-undang kiai, undang anaknya kiai misalnya.
oh saya nggak punya dosa, enggak, lebih besar lagi kan pernah ngomong. Kenapa? Kamu sudah kasih ilmu, kamu kok kayak gitu? Orang itu nggak gitu. Makanya semakin kita jadi santri, semakin besar tanggung jawab kita kepada Allah SWT. Intinya poinnya apa? Ketika kita introspeksi ya, merenung dan melihat kasus-kasus itu, banyak orang tidak tahu cara itu. Padahal Allah sudah sediakan cara itu. Maka kalau Allah sudah sediakan, kita harus wajib belajar ilmu taubat ini, wajib. Ini wajib, ini tidak bisa ditawar. Caranya gimana? Dikasih ini orang yang sudah pengalaman yang ngasih petunjuknya itu apa? Dua ya. Pengakuan dan penyesalan. Ngaku dulu. Ngakunya bukan kepada sesama orang, enggak. Ngaku pada Allah. Ngaku pada Allah. Ya Allah, benar. Berani apa enggak ngaku seperti itu? Yang kedua nyesal. Ketika nyesal, penyesalan itu kan menimbulkan dampak kepada hatinya, dia itu sedih sekali dan otomatis akan muncul sikap tidak mau mengenal, kayak gitu. Nah, jadi yang diampuni itu dengan taubat luar biasa sebenarnya. Sampai yang luar biasa adalah hak Allah. Dan apa? Ini yang kedua, hak diri kita kepada diri kita. Ini. Kenapa? Apa haknya diri kita pada diri kita? Yaitu kita wajib menjaga kesucian kita. Kenapa? Wadulmul amdi li nafsi, zalimnya hamba kepada dirinya itu apa? Manusia itu awalnya kan suci. Kok dia kotori? Ya berarti dia menganiaya diri sendiri. Biar gini ya, sampean punya baju putih atau baju yang bagus lah, yang lain lah, misalnya yang baju kemeja yang terus kemeja itu sama sampean digunting-gunting sendiri. Kita lalu berpikir orang ini pasti nggak beres. Punya baju sudah bagus, digunting-gunting. Nah itulah gambaran kita para pelaku dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu itu manusia. Fala tadzlimunna anfusakum. Kamu jangan menzalimi diri kamu sendiri. Loh, diri kamu itu sudah sehat, sudah enak, sudah bagus, suci, bersih. Kok kamu sakiti? Kenapa? Karena ketika kamu melakukan dosa, kamu sedang mendekatkan api neraka ke dalam diri kamu. Misalnya ya, orang makan anak yatim, kan itu katanya perutnya itu kan diisi api neraka. Nanti makanan anak yatim itu nanti akan berupa neraka. Ya kalau dia makan dengan zalim ya. Ya. Intinya banyak dosa-dosa itu yang sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang ketuhanannya, ya itu manusia merugikan dirinya. Kenapa? Loh, aku sudah ciptakan enak, bagus, makmur, sejahtera. Kok dia bikin susah. Kalau kita tahu ya, kita mungkin ketawain sama malaikat. Malaikat itu mungkin dia manusia gitu. Ya, dia punya pakaian yang bagus, pakaiannya juga susah. Ya, makanya kan di akhirat kan gambarnya seperti itu. Ada orang punya baju pakai baju katanya nanti digunting-gunting. Ada orang punya lidah digunting-gunting. Ada orang punya mata ambil ditusuk sendiri. Kan gitu. Itu apa? Gambaran kezaliman atas diri kita sendiri. Artinya hak diri kita kepada diri kita langgar. Jadi ada dua. Nah, taubat bisa menghapus dua ini. Pelanggaran atas haknya Allah dan haknya diri kita. Artinya dengan taubat kita jadi pulih, ya, kita diterima di sisi Allah, dan yang kedua kita itu menyehatkan diri kita sendiri, memulihkan diri kita sendiri. Makanya efek taubat ini luar biasa ya, secara kedokteran luar biasa, secara ilmu kesehatan luar biasa. Banyak orang setelah mengalami pertobatan jauh lebih sehat. Kenapa? Karena dosa itu menimbulkan penyakit. Apa dikira orang yang tidak sholat itu sehat? Enggak, sakit. Hanya lokasi penyakitnya itu
mungkin bukan di kulit, bukan, tapi penyakitnya itu ada di salah satu anggota badannya itu. Tapi ketika dia bertaubat, ya Allah saya mensolatkan, sehat. Banyak kisah-kisah orang yang sakit keras ya karena suka melakukan dosa. Khamr, orang minum keras sakit, dia itu memasukkan penyakit dalam dirinya. Kalau dia tidak bertaubat, dia sebenarnya terus menyakiti dirinya, terus ibarat dia menyiksa terus dirinya, tubuhnya itu disiksa. Kalau dia bertaubat, long. Inilah kezaliman manusia pada diri. Makanya kita ini sebenarnya banyak menzalimi diri kita. Selain melanggar haknya Allah, kita juga melanggar haknya diri kita. Dan dua ini kabar baiknya ya, jangan menyerah. Bisa diampuni, bisa dipulihkan dengan taubat. Ya. Syaratnya dua, taubat itu pengakuan dan penyesal. Kalau masih ada rasa enggan mengakui, nggak bertaubat. Atau mengakui tapi nggak nyesal. Iya memang saya melakukan itu, tapi nggak nyesal, nggak merasa bersalah. Ada yang merasa bersalah tapi nggak nyesal juga. Iya memang salah sih, cuman ya gimana yang kemarin nggak sholat itu karena begini. Jadi masih cari pembenaran. Nggak bisa taubat. Sampai dia sadar, iya benar, nangis dan macam-macam itu ekspresinya. Tapi taubat tidak mesti nangis loh ya. Ada orang bertaubat tidak nangis sekalipun, tapi hatinya remuk, emosinya hancur. Kenapa? Dia menyesal. Tapi ada orang yang menangis tuh besok yang melakukan lagi. Kenapa? Air mata buah. Jadi coba sandiwara aja gitu. Kepada Allah sandiwara, ya Allah. Allah mengetahui. Nah, orang seperti itu yang tambah numpuk dosa. Ya, tapi masih penting dia kalau benar. Tapi kalau cuma bersandiwara ya itu dapat dosanya. Dosa lagi itu. Kenapa? Karena dia nipu orang ya. Dia nyangka saya sudah taubat, ternyata dia marah. Nah ini. Tapi satu. Ya. Oh ya, ada dua yang tidak bisa ditaubati. Jadi meski Allah kasih kelonggaran nih kalian nih yang melakukan dosa apa aja, asal kembali, asal terima. Jadi awas dua ini limitnya ya. Batasnya pertama syirik. Dosa ini dosa paling nomor 1 dari daftar dosa itu. Apa syirik? Terang-terangan dia menyembah kepada selain Allah. Ini sangat besar dosanya, yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diampuni. Jadi artinya gini, syirik itu ya, ini kita sudah tahu ya, syirik itu secara akidah dia berpaling dari ajaran Islam, dari ajaran tauhid. Dia tuh punya keyakinan saya tuh mencari Tuhan selain Allah, atau saya nyembah pada selain Allah. Saya tidak begitu yakin lah sama Allah, mungkin begitu goyah ketauhidannya, hilang. Ini langsung sama Allah, gak mungkin diampuni lagi kamu. Mau kamu nanti syahadat lagi nggak diampuni lagi kalau sudah jatuh pada syirik. Tapi kalau murtad ya, orang murtad bukan karena syirik ya, misalnya murtad karena menghina Al-Quran, murtad karena menghina Nabi, dia bertaubat kembali diterima, meski itu dosa besar. Karena orang murtad ya macam-macam kan, namanya murtad kan ya betul. Bisa kita ayat Al-Quran kita tendang-tendang misalnya, atau ada Al-Quran kita buang misalnya ke tempat sampah, murtad langsung itu, auto murtad. Kenapa? Karena berarti dia menghina apa yang Allah muliakan ya. Tapi itu walaupun dosa besar, seandainya orang itu bertaubat saat itu lalu istighfar dan segeralah dia bersyahadat kembali, insya Allah masih ada peluang diampuni, meski jangan sampai diulang lagi. Tapi kalau orang murtad kan syirik, terang-terangan dia ambil persembahan, ambil gambar batu misalnya atau pohon atau apa, lalu dia sujud pada, udah gitu, udah nggak mungkin.
Betul. Terus ini yang pertama ya, itu tidak mungkin diampuni. Terus yang kedua, ini tidak cukup dengan taubat. Ini bukan tidak bisa dengan taubat, tapi tidak cukup dengan taubat. Yaitu haknya makhluk, haknya orang lain berupa harta dan harga diri. Apa harta itu? Kita ngambil haknya orang, nyolong haknya orang, korupsi haknya orang. Meski kita berkali-kali taubat kepada Allah, tunggu dulu. Iya, aku terima, tapi kamu tuh selesaikan dulu dengan orang. Kamu punya hutang nggak dibayar-bayar, sampai orangnya makal, sampai orangnya meninggal. Tunggu dulu, aku nggak. Makanya ya, orang sholat apa ya, di kuburan itu tetap tidak tenang, gelisah. Karena masalah hutang, karena masalah harta. Makanya kalau kita mau taubat ya, kalau itu kita cek, kalau itu murni dosa kepada Allah, insya Allah diampuni saat itu. Kalau itu masih terkait dengan haknya orang, hartanya orang, atau ini yang nomor 2, arad, harga diri. Harga diri itu apa? Kita pernah mempermalukan dia, pernah mencaci dia di depan orang, pernah menjelek-jelekan dia, dan kita dan orang itu tidak rela, atau rela sekalipun itu ya. Kalau rela tapi tidak memaafkan ya nggak apa-apa, saya dicaci, tapi dalam hatinya masih makal gitu. Kita itu bisa dituntut. Makanya jangan banyak-banyak teman juga. Kita punya teman tapi jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena semakin banyak teman, banyak kenal, beban kita semakin berat. Kenapa? Semakin kita bisa bersinggungan dengan haknya orang. Ya mungkin kita pernah gosok, nah kita ingat, langsung minta maaf. Minta maaf ya bro, aku tadi nggak sengaja, duit kamu ikut sama aku. Oh masya Allah, kamu tuh yang ngambil. Ya sudah pakai. Selesai, kita tinggal tobat kepada Allah, selesai semua, clear. Ya paham ya? Jadi kalau berkait dengan hak orang ini, tapi kabar baiknya, kalau orang itu sudah memaafkan kita, meski kita belum minta maaf pada dia, itu kita sudah siap. Makanya hari raya itu ya, kita kan nggak perlu nyebut satu persatu dosa kita. Ya kalau satu persatu, insya Allah salamannya lama. Salam, aku minta maaf ya, aku punya 100 dosa sama kamu, 1, 2. Iya dalam lama-lama tuh salaman kan gitu kan. Ya ayo salaman. Sudah ya, 50-50 ya. Apa? 0-0 ya. 0-0 ya. Iya. Benar ya. Aku sering ngerasain kamu. Benar. Perasaan gimana tapi? Nanya. Ngerasain gimana? Ya aku benar. Oh, tak semua juga. Nah, kalau seperti repot ini. Jadi mending ya gitu sudah, yang global saja. Kalau detail seperti itu, repot ya men. Jadi mohon maaf ya, orang kalau punya hak adami pada orang lain itu ya, itu apa? Ya dan ini kita harus ingat. Ya, kita malam ini ingat. Kok salah apa ya? Saya pernah 2 hal ini ya, entah harga diri atau harta. Karena ini milik orang. Harga diri itu milik orang ya. Identitas. Misalnya kita menghibah dia. Si Fulan tuh, si Andi itu apa? Barang ketemu nanti kita. Jadi dia ada singgung. Ghibah. Ghibah itu ya tidak mesti satu kejelekan ya. Yang nggak jelek sekalipun, ukuran misalnya masalah bajunya kita rasanya, kok dia pakai kaos kayak gitu, apa maksudnya? Itu dia tersinggung, dia nggak suka, orang yang dirasain itu nggak suka, itu ghibah. Meski itu bukan kejelekannya, meski hanya sesuatunya yang simpel lah, kayak bawa tasbih, nggak bawa baju apa, atau cara makannya yang kita komentari, tapi dia nggak seneng. Itu kita harus minta maaf. Tapi kan repot nanti kalau mau minta maaf. Ini malu gitu kan. Biasanya malu. Minta maaf.
Kenapa? Aku ngerasani kamu. Ngerasani gimana? Diurus nanti. Setengah jam lagi diurus. Aduh, udah jadi sana. Nah, jadi harus tahu ya. Kalau misalnya orang itu minta, kamu punya dosa apa? Misalnya. Tapi kalau orang itu minta, dari saking jeleknya dosa itu ya, saya sudah makan. Sudah tidak perlu disebutkan. Saya tambah sakit hati. Sudah. Maka saat itu insya Allah ya ampun. Dosa jauh-jauh ya. Mulai sejak kita mukallaf ya. Kalau sebelum mukallaf, sebelum kita masih kecil itu nggak gitu. Sejak kita mukallaf, itu sejak apa? Kita balik. Mungkin sejak kita SMA. Kita dosa apa aja udah banyak. Kalau kepada sesama, makanya ya paling repotnya menjaga itu hubungan pada sesama. Itu kalau dari segi diampuni, ya, baik kata sekali lagi. Kalau orang itu tidak ridho ya, saya nggak ridho, dia harus kembalikan kepada saya. Maka kita wajib mengembalikan. Nah, ini repotnya banyak orang terjerat masalah seperti ini. Bahkan hutang piutang, ada yang lari, ada yang bunuh diri, macam-macam. Wah itu ampuran dulu. Tapi ya, kita tidak tahu bagaimana keputusan Allah kepada mereka. Tapi kita harus mendoakan ya, kepada seluruh umat Islam, meski kondisi umat Islam mungkin tidak semuanya sama. Sekali lagi ya, kalau orang meninggalkan kewajiban kepada Allah, dia cukup bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Alhamdulillah. Tapi kalau orang masih punya tanggungan kepada sesama, dia harus selesaikan itu dulu antar sesama, baru dia taubat kepada Allah. Atau dia taubat kepada Allah terlebih dahulu, tapi minta solusi kepada Allah, insya Allah Allah akan terima, karena dia punya niat baik untuk kita. Terakhir ya, ada pertanyaan begini, bagaimana kalau kita ghibah kepada orang yang nggak mungkin kita jangkau? Misalnya Anda pernah ngerasani Rocky Gerung. Rocky itu mungkin ya, waktu diskusi ya tiba-tiba nyeletuk ghibah. Gimana? Apakah sampai harus ketemu Rocky Gerung? Iya sebenarnya harus. Minimal komen lah grupnya. Mohon maaf, Bang. Aku pernah ghibah lo gitu. Ya pokoknya kalau bisa harus diketahui loh. Kalau bisa, kalau nggak bisa juga, aduh nggak mungkin lah harus orang sekelas saya masa saya itu bisa didengar. Maksudnya begini, nanti ada pengecualian, ada ghibah yang diperbolehkan. Ya, seperti menghibah penguasa yang boleh, koruptor boleh dighibah itu, karena kalau nggak dighibah itu korupsi lagi. Jadi kita memang harus membuka kedoknya orangnya. Zalim dari penguasa. Tapi penguasa ini ya, kalau sesama kita nggak boleh. Tapi gimana? Kalau kita menemukan kasus seperti itu, kirimilah hadiah orang yang sudah tidak mungkin gitu. Dengan apa? Dengan sedekah. Kita sedekah nyumbang ke masjid ini. Saya niatkan orang yang pernah saya ghibah itu Pak siapa, dia artis. Tidak mungkin saya ketemu. Semoga itu sudah. Itu terserah kepada Allah nanti, insya Allah kan. Ya, karena orang punya niat baik untuk menyelesaikan. Ya. Tapi kalau masih bisa dijangkau ya, masih tetangga, masih ada nomor HP, segera telepon, WA. Allah sallallahu alaihi wasallam. Segera. Termasuk ini ya, sebenarnya satu janji. Kita sering ikat janji. Kalau disebut ikat janji itu artinya terang-terangan mengabaikan janji itu, nggak percaya kalau kita punya janji. Nah ini dosa. Tapi ini dosa kepada sesama.
Misalnya kita janji besok mau ngasih uang sekian kepada teman kita, ternyata enggak, dan kita nggak ngakui kecuali kita minta maaf. Itu juga termasuk hukukul adami yang itu nggak mungkin diampuni sebelum kita minta maaf. Ada ini. Enggak. Ya. Coba diingat-ingat ya, kita terkait 3 sebenarnya. Haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sering kita langgar. Ya, mulai malam ini kita niat taubat. Yang kedua, haknya diri kita yang sering kita sakiti nih, diri kita ini apa? Apa yang membuat kita itu sering menyakiti diri kita sendiri? Yang ketiga adalah haknya orang lain. Siapa coba ingat siapa aku pernah dolim sama siapa ya? Termasuk kita pernah punya musuh yang itu kita tidak pantas musuhan sama dia, tapi kita sudah demikian bermusuhan, itu kita sedang berdosa. Karena kalau orang bermusuhan biasanya saling menyakiti. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita ya. Mari kita baca Sayyidul Istighfar ya. Ini kalimat yang mulia dari Nabi SAW. Bahkan ini adalah pemimpinnya para istighfar. Jadi kalau istighfar itu di ranking gitu ya, yang paling top itu Sayyidul Istighfar. Lalu ada istighfar yang lain. Termasuk istighfar yang sangat terkenal itu istighfarnya Nabiullah Yunus, la ilaha illa anta. Ini yang Sayyidul Istighfar ini dianjurkan untuk kita baca. Kita niat taubat ya, niat taubat dalam hati dan niat taubat ya. Apapun yang masih melekat dalam diri kita, dosa-dosa kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastaqatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 3 kali. Allahumma anta rabbi wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Salah satu yang paling sakit hati kalau manusia bertambah adalah syaitan, iblis. Kenapa? Karena upayanya untuk memasukkan kita ke dalam golongannya itu gagal. Konon iblis itu setiap hari Arafah, kemarin tanggal 9 Dzulhijjah, itu iblis itu di luar kota tanah suci Mekah karena dia tidak bisa masuk ke tanah Mekah. Di tanah suci Mekah itu ya, mungkin ya bisa, tapi Allah alam. Tapi intinya di luar padang Arafah, iblis itu katanya apa? Sedih, menangis, seluruh badannya hancur. Kenapa? Karena dia itu suatu saat ada seorang wali ketemu iblis. Iblis ini katanya mukanya remuk, hancur, sedih, bonyok lah. Ditanya, kamu kan iblis? Iya. Kenapa kamu di sini? Loh, gagal saya. Karena hari ini hari Arafah, banyak orang diampuni. Padahal saya pengen mereka itu suatu saat masuk neraka sama saya dengan saya. Tapi karena hari itu hari pengampunan, gagal deh. Itu. Jadi yang paling berbahagia dengan kita itu tidak bertaubat itu ya iblis dan teman-teman. Nah itu ketika kita bertaubat, kita sudah memutus satu peluang bagi mereka. Artinya itulah makanya jika kita belum melakukan apa-apa, setidaknya amal terbaik kita lakukan. Allah bahkan disebutkan istiqomah. Istiqomah dalam taubat itu ya, kalau tidak mampu taubat dulu dengan anggota badan kita sujud, salat, lisan kita bersujud. Tapi kalau terus istiqomah taubatnya, nanti taubatnya ditingkatkan oleh Allah sampai ke nafas kita pun ditaubat. Makanya para orang-orang soleh itu tidak bertaubat. Suatu saat ini masalah nasi goreng, itu taubat. Ada cerita Sayyid Abuya Muhammad Al-Maliki yang ada di Mesir ya, dulu waktu beliau masih hidup. Abuya Muhammad Al-Maliki itu guru banyak ulama di Mesir. Ayahnya itu gurunya kayak gini. Ayahnya itu namanya Sayyid Alawi, itu gurunya yang profesional. Nah, ya Abu itu satu malam kayak gini nih lah, jam 1 malam lah gitu ya, tengah malam sudah lewat. Itu bilang kepada santrinya. Beliau kan dikenal ya bisa nyambung lah, artinya kasyaf. Ya beliau dikenal wali Allah. Itu enak kalau sekarang ini ada nasi goreng. Jangan bilang gitu. Tiba-tiba ada pintu, tok. Ada tamu, muter nasi goreng, nasi kebuli, nasi apa itu? Nasi ayam, iya. Ada ayamnya, yang enak itu. Nasi ala India itu, nasi kebuli. Kita bilang enak ya. Kalau malam ini kita makan nasi kebuli,
kalau malam ini ada nasi kebuli kayaknya enak. Tiba-tiba tok. Jadi ini ada tamu, ngantar nasi kebuli. Langsung tidak ambil 5 menit datang yang beliau inginkan, langsung datang. Langsung berisiko. Seandainya saya tadi meminta ampunan Allah, kenapa saya kok minta dulu? Berisiko. Kenapa? Merasa bersalah. Padahal nasi kebuli, mohon nasi kebuli ya, berdoa kepada Allah mohon nasi kebuli ya, tidak berdosa. Tapi karena tingkatan beliau sudah begitu tinggi, begitu luhur, yang itu mulia, sampai meminta hal yang kecil, tapi kalau itu berbau syahwat, masih ada rasa keinginan, beliau merasa bersalah. Ini kalau sudah taubatnya orang-orang. Kalau taubatnya kita belum. Kita berdoa, ya Allah, saya mohon nasi kebuli, datang, alhamdulillah. Kenapa? Keramat kok ya. Tambah dosa itu ya, tambah dosa itu. Doa saya itu sakti ya, mantri ya. Jadi jangan begitu, yang lainnya. Ini kalau tingkatan kita baru dikabul cepat aja. Kalau Alhamdulillah terus Syekh Hashim sering. Kalau ada kemauan apa, langsung beliau begini saja, kesulitan, ada masalah ekonomi pembiayaan. Ya, di sini langsung ada. Jadi jawabannya langsung saja. Dengan apa? Ya, itu. Nabi Musa bertaubat ketika Nabi Musa tidak paham isyaratnya Nabi Khidir. Tapi taubatnya para nabi beda dengan kita. Kalau taubatnya para nabi karena ada sedikit ilmu yang terluput. Nabi Musa kan menyesal. Dulu saya tidak akan ulang lagi, tapi mohon saya ingin jadi santrinya jenengan Nabi Khidir. Saya ingin dulu ya, sekali lagi ya. Kalau kamu tidak sabar, berarti jalan kan. Makanya jangan kita lepas dari taubat. Mesti itu perkara yang sebenarnya tidak dilanggar, tidak dilarang oleh syariat. Misalnya nggak sengaja kita itu tadi terlambat datang ke pengajian. Mohon maaf ya. Tadi saya terlambat datang. Oh, kalau santri sampai seperti itu ya, Bu. Itu santri sungguhan. Tapi saya terakhir dan dia tidak ada kebenaran. Saya mohon maaf. Karena saya ketiduran. Cuman lagi mudah-mudahan itu tidak dijaga dosa ya. Tapi mudah-mudahan dari kita. Karena itu di luar keinginan saya. Jadi saya masang alarm dari jam 8. Memang saya pada Isya itu kepada bawaan. Mohon maaf kepada teman-teman. Tapi mari kita belajar bertaubat, belajar mengistiqomahkan taubat sampai pada tingkatan kita itu taubatnya orang-orang saleh, taubatnya orang-orang yang sudah punya kedudukan di sisi Allah. Kita terus bertaubat dari hal-hal yang tidak baik dalam pandangan. Ya itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Wa bada'a syaifu bitaubati. Bagi teman-teman mahasiswa yang ingin membaca, monggo. Saya misalnya ada yang mau mencoba membaca ibarat di kitab ini untuk minggu berikutnya atau minggu depan bisa. Saya mau nyoba baca kayak gitu. Ya, monggo. Saya akan baca saja tidak apa-apa, sambil makna juga tidak apa-apa. Tapi kalau memang ada, monggo ya, saya kasih kesempatan untuk baca ini ya. Beberapa baris ini dari kitab ini. Ini kan tentu tidak ada harganya ini. Nah, silakan kalau ada yang mau mencoba membaca. Nanti kalau ada kesalahan saya koreksi, insya Allah kalau saya tahu artinya. Insya Allah. Ya, mungkin kalau memang ada yang mau sukarelawan gitu ya. Ya silakan, ini dari
kata wa bada'a syai'u bitawbah. Kita ngaji seperti ini, insya Allah manfaat ya. Amin, amin. Jangan dibilang oh saya sudah tahu, sudah tobat, kan tobat itu gitu aja. Iya, kita tahu tapi kita belum mengerti. Karena ilmu itu ada dua ya, ilmu dan amal. Lebih baik kita mulainya dari amal dulu. Kita mengamalkan terus, maka kita ditambah ilmunya oleh Allah. Tambah. Yang lupa besok, telatnya besok, malam ini sudah malam. Menelpon orang tua, minta maaf. Kenapa kalau kepada orang tua, meski kita mungkin sudah diampuni oleh beliau, dimaafkan oleh beliau, tapi terlalu besarnya hak orang tua kepada diri kita, mungkin masih ada sisa-sisa atau bayang-bayang dosa. Dan paling indahnya permaafan kalau dari sesama manusia itu adalah dari orang tua kepada anak. Ketika ibu bapak mengatakan, engkau lah sekolah, engkau nyekolah, saya sudah maafkan kamu. Itu adem, hati kita sudah bahagia. Kenapa? Karena orang tua adalah sumber kasih sayang. Dan bagaimana kepada Allah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kita kabar gembira. Aku sudah maafkan kamu. Senangnya kayak apa? Tapi itu kabar gembira itu kalau kita sudah akan meninggal atau kita di kuburan. Makanya ada orang meninggal tuh ya, matanya menetes. Itu bukan karena dosa, bisa jadi kan dia sudah menerima ampunan dari Allah. Terharu ya. Tapi tidak bisa berkata apa-apa, sudah keburu cabutnya. Itu adalah momen yang kita nanti. Jadi, kalau kita dimaafkan orang tua itu indahnya luar biasa. Tapi dimaafkan. Hanya besok kalau bisa minta maaf. Maaf Pak, Bu, orang itu belumnya dosa yang bilang. Kalau sudah wafat ya kirimin pahala, kirimin apa? Tahlil atau yasin atau salawat katanya orang tua saya. Maka insya Allah dari jalur orang tua saja kita dapat ampunan Allah yang paling besar. Baik, satu atau dua pertanyaan saja ya. Di sini yang di sana, di luar atau di sini. Sebenarnya nggak di luar, itu masih di dalam juga. Mungkin monggo kalau ada. kalau apa? Kalau tidak ada yang bertanya coba monggo. Mungkin ada yang mau sharing. Katanya kemarin ada yang buat artikel ya masalah taubat. Amin. Sudah jadi. Jadi ada sahabat kita itu bikin artikel. Bagus ini kalau bisa ditulis jadi artikel bagus ini. Menurut saya lebih baik daripada sekadar direkam. Karena kalau ada artikel itu kan berarti Anda mampu menulis. Jadi silakan, tidak apa-apa. Saya ini tidak ada copyrightnya, tidak ada haditannya. Jadi kalau materi-materi kajian kita ditulis itu minimal walaupun cuma esai pendek ya 1 halaman. Enggak, kalau ada pertanyaan ada dari sini. Dari luar mungkin Kadesti mungkin bisa. Enggak, kalau ada dari luar. Terus Oh iya. gimana kalau tobatnya cuma kan tobat menyesali perbuatannya? Gimana kalau menyesalinya cuma 1 jam 2 jam, kemudian setelah itu ada rasa ingin melakukan lagi? Ya berarti belum. Anda kan hati selalu berbolak-balik. Alasan ya. Ya hati bolak-balik terus.
Ya, belajar supaya sampai pada tingkatan hati itu tidak bolak-balik. Gini, bolak-baliknya hati itu ujian. Karena gini, kalau Allah ingin menguji seorang hamba, Allah bolak-balik terus hati. Tidak, dia buat gelisah. Apa Allah buat gelisah orang? Allah buat dia belum istiqomah. Tapi kalau Allah sudah ingin memperbaiki seorang hamba, Allahu a'lam, ya. Salah satu cara Allah akan buat hatinya itu lebih. Ya mungkin bolak-balik ya, tapi 3 hari sekali. Ya, mungkin seminggu sekali. Semakin lama semakin bagus, karena hati kita berarti stabil dalam kebaikan. Meski yang dimaksud bolak-baliknya hati itu ya, hati itu kan begini ya. Memang perasaan manusia 24 jam itu pasti berubah-ubah. Mungkin Anda tadi pagi ketawa-ketawa, sore sudah nangis-nangis. Itulah bolak-baliknya hati. Tapi kalau bolak-balik dalam keadaan tadi melakukan dosa, kemudian sorenya tidak menyesali lagi, nah, itu berarti bolak-balik hati yang tidak baik. Jadi kita tidak bisa beralasan dengan bolak-baliknya hati. Tapi kenapa kok kita masih punya ada rasa keinginan untuk mengulangi lagi? Berarti kita belum benar-benar menyesal. Meski kita mengakui tapi belum benar-benar menyesal. Karena penyesalan itu sampai pada tingkat saya jerah. Ini. Karena kalau orang menyesal itu kan jerah. Tapi kalau pura-pura menyesal atau menyesalnya belum 100%, masih ada angan-angan. Kayaknya kalau pakai cara yang lain bisa ya. Berarti belum menyesal. Jadi narapidana itu pelaku kejahatan di penjara atau di pengadilan yang sudah divonis. Itu satu saja dijalankan. Ia mengaku, iya Pak Hakim, saya mengaku, saya membunuh. Tidak tampak ada ural penyesalan. Ini dia dulu. Tapi coba dia penyesalan, mungkin ya keluarga atau orang yang dia sakiti itu mikir, kasihan ya. Akhirnya bilang, Pak Hakim minta tolong hukumannya dikurangi. Saya kok melihat dia itu orangnya baik. Kan? Makanya penyesalan ini poinnya. Kalau pengakuan banyak pengakuan tapi nggak ada penyesalan, cuma sebenarnya. Meski itu sudah langkah separuh menuju taubat. Nah yang repot nggak ngaku. Mending nggak ngaku tapi nyesel. Tapi kalau kepada Allah sebenarnya pengakuan itu tidak usah bertele-tele. Bahwa Allah Maha. Makanya kita cukup datang nyesel. Kita datang ke tempat yang paling sepi, yang kira-kiranya kalau kita nongol kita malu ya. Masuk ke masjid pas jam 1 malam tuh pagi ibu dia tidur semua, nggak ada orang. Kamu tahu ya Allah. Tidak usah sebutkan dosa kita, tidak usah. Karena Allah Maha. Saat itu kita nangis, jadi-jadinya tidak ada orang tahu. Pulang, aja. Makanya lebih baik nyesel ya, walaupun nggak ada banyak pengakuan. Kalau ngaku yang penting, iya benar saya salah. Makanya paling nggak enak itu kalau diadili, dihukum sampai ke pengadilan misalnya. Apakah benar saudara melakukan ini? Iya. Maka benar, enak. Dan nanti dari kiamat lebih dahsyat dari itu. Jadi mesti kalau kepada Allah kita mengakui dan menyesal. Tapi kalau pada manusia tambah satu lagi ya. Kita meminta kerelaannya atas apa yang pernah kita ambil atau kita langgar dari sana. Satu lagi terakhir. Oh, namanya siapa? Biar Arif. Izin bertanya, sebenarnya ini berasal dari dua. Agak nyaring ya? Ada dua yang tidak bisa ditobati. Nah, kami
yang saya pahami di sini Gus, pertama itu syariat, dan yang kedua itu tentang hak dosa. Syirik bukan syariat. Syirik Ya, bukan syariat. pertama itu syirik, dan yang kedua itu haknya makhluk. Ya, bukan tidak bisa ditobati, tapi tidak cukup taubat saja. Artinya harus ada pengembalian haknya atau minta direlakan. Terus? Nah, seperti yang dijelaskan oleh Mas Faid tadi, yang kami pahami bahwa untuk untuk kita mau bisa diampuni itu ketika kita sudah bisa mendapatkan suatu kelaparan dari orang yang kita zalimi. Iya. Misalkan bertahun-tahun karena kita itu tidak bisa menerima kelapangan tersebut atas orang yang pernah yang pernah kita zalimi itu, apakah kita akan seterusnya terus menerus meminta untuk ampunan tersebut atas orang yang kami zalimi tersebut? Ya selama belum dimaafkan, iya. Dan pertanyaannya besar. Belum nyata. Yang pertanyaannya, apakah ada cara lain seperti yang dicontohkan tadi Gus? Yaitu yang bisa diampuni kecuali orang yang yang diomongin adalah orang yang tidak bisa dijangkau, walaupun itu seharusnya harus bertemu langsung meminta maaf, seperti Rocky Guru diomongin Ya, itu ada bayar. dengan bisa membayar zakat, mengamalkan kepada Sedekah atau ngirim bacaan. Ya. Atau yang tadi itu apa bisa juga dibayar dengan seperti itu? Iya, insya Allah bisa. Jadi begini, kita itu intinya harus berusaha keras mendapatkan ridhonya orang yang pernah kita zalimi, ya. Dengan kalau bisa ketemu di lisan, ya, kita mengucapkan aku minta maaf sekali, kita sebutkan kesalahan kita, itu lebih baik. Sehingga yang dizalimi itu mikir, maafkan apa enggak ya? Jadi dia punya dua hak, ya, bisa enggak, bisa dimaafkan. Tapi kalau dia mungkin enggak enak kan kalau memilih, ya enggak memaafkan, enggak. Nah, tapi begini, Allah Maha Adil. Kalau dia sudah sungguh-sungguh minta maaf, kesalahannya tidak seberapa. Jadi makanya tingkat kesalahannya juga menentukan. Kalau kesalahannya misalnya, ya, apalah misalnya, saya nggak seberapa. Nah, kalau pernah gosok sejadahnya, sudah minta maaf berkali-kali, tapi yang digosok ini sejadahnya itu tidak memaafkan, gantian ini yang zalim kepada, paham? Kenapa? Karena nggak seimbang dengan dosanya. Jadi makanya lihat-lihat juga, ya. Makanya kita jangan sok jual mahal. Kamu yang malah saya nggak bisa, nggak bisa bang. Karena nggak sampai malah yang gantian zalim sama dia. Kenapa? Karena dia sudah minta maaf. Nggak maaf. Makanya lihat kesalahannya. Tapi kalau mohon maaf, sampai membunuh itu kan berat. Nah, ini tidak memaafkan. Tapi ya harus sungguh-sungguh. Nah, ketika misalnya orang dizalimi itu merasa maafkan, kita senang. Nah, misalnya belum bisa, misalnya lewat telepon juga penuh keterbatasan, tidak bisa. Dia juga kita belum tahu gimana di hati dia, sudah. Kita yang penting berusaha. Ya, makanya kalau terkait dengan orang-orang yang jauh, orang-orang yang tidak mungkin kita jangkau secara langsung, ya sudah, carilah akses lewat apanya, mungkin titip lewat temannya, aku sampaikan salamku ke dia, aku minta maaf, sampaikan. Kalau tidak mungkin juga, ya itu hadiahkan sesuatu untuk dia. Jadi caranya begini, insya Allah demikian. Jadi sampean baca kalimat thayyibah istighfar berapa kali, atau baca kursi, baca apalah pokoknya, sampai mengeluarkan
sedekah, karena membaca itu kan juga sedekah. Atau sampai punya uang 100.000, aku nih buat si fulan itu yang pernah kedolimi, bismillah, taruh di masjid, taruh di anak yatim dan seterusnya. Sambian sudah punya usaha dan biarlah Allah SWT menilai. Nah, sampai berarti punya keinginan untuk berubah. Saya pernah menahan orang lain menangis. Ada satu orang itu ingin menangis, tapi saya tahan karena saya takut nangisnya itu nanti tangisan buaya. Takut. Mending jangan nangis di depan saya, tapi nangis nanti kalau sudah sampai rumah di tempat sujudnya. Kenapa? Karena ada orang kadang ingin pamer tangisnya. Dia obat ya, tapi nangis kalau kayak matanya merah gitu. Saya nggak suka kayak gitu kan. Kadang ya. Takut. Dan ya ini pokoknya ya hati-hati ya, terutama kalau Anda pengurus ya, Anda diamannya jadi pengurus, misalnya pengurus bagian kampus atau apa ya. Ketika berurusan dengan orang yang punya dosa, hati-hati menyebarkan dosanya dia, kita itu wah itu gitu. Nah itu namanya membocorkan kesalahan orang. Anda boleh hati-hati ya, hati-hati. Sekali masalah dosa ini sensitif. Karena berkaitan dengan harga diri orang. Orang malu kan, malu kalau dibuka dosanya. Sekali kita sudah kadung pernah mengucapkan sesuatu yang seperti itu, kita minta maaf kepada nama yang kita sebut. Gitu aja ya, oke? Pokoknya sedekah lah atau apa, yang penting kalian punya niat baik untuk memperbaiki hubungan dengan orang. Ya, besok kalian hubungi lewat WA. Kayaknya nih ada ya. Kalau lihat dari mukanya ada nih kayaknya. Wah, aku kalau pernah sama dia gitu. Ya kita semua tuh. Saya langsung ingat rasanya ada satu nama ya Allah. Kita nggak pernah tahu ya kita itu di titik mana kita pernah. Apalagi di jalan raya ini dosanya orang ngomong tapi mati. Ini saya mikir ini nggak bakal ketemu orang ini. Gimana di akhirat? Ya Allah, terus orang. Coba di jalannya itu kan nyerempet, bukan nyerempet, ya cuman mendahului gitu, dating. Mendaki begitu. Saya mikir, uang mukanya aja kita nggak. Ini nggak pernah ketemu. Ini kan dia dosa. Ini gimana cara nanti diampuni? Berat ya, makanya kalau bisa ya yang kenal-kenal saja. Kalau yang nggak kenal ya repot. Kalau yang tapi ya kalau yang kenal dosanya bisa berlipat ganda karena efeknya itu lebih menyakitkan. Kenapa dosa kepada orang tua itu? Karena kita sehari-hari kumpul kan. Satu kesalahan bisa besar. Tapi intinya itu tunjukkan yang berubah. Ini soalnya dulu ada pertanyaan ini kepada Fadholatul Syekh Kiai Fadlur Rahman. Dia pernah ditanya oleh ini tanya gimana bertaubat atas kesalahan kita kepada orang nggak mungkin kita jangkau sudah meninggal. Orang itu bertanya begini gimana? Atau orang yang dicopet misalnya, kayak copet kan ngambil gitu kan sudah lama siapa aja yang copet kan udah lupa kan terlalu banyak. Kan kalau copet itu cuma ambil uangnya, dompetnya dibuang. Kan gitu biasanya gitu. Gak mungkin dompetnya disimpan juga. Itu lupa siapa. Ya caranya itu. Sedekah umum juga. Semua orang sudah pernah saya ini. Ya. Mungkin dengan cara itu
lambat laun bagi kita terus. Nah, sekali lagi Allah Maha Kuasa, tanpa prosedur taubat Allah bisa mengampuni. Seperti tadi hari Arafah, itu hari pertobatan masal itu. Karena hari Arafah itu semua orang mau yang nggak punya dosa, yang punya dosa dia boleh. Bahkan 2 tahun kalau puasa hari Arafah 2 tahun. Nah, momen-momen seperti itu harus kita cari. Makanya yang hari Jumat itu hari baik untuk bertaubat. Yang hari Jumat, bulan Ramadan, jangan menyerah. Ya besok ya sedekah aja. Ya, mari kita tutup ya pembahasan doa. Saya kira begini ya, kalau biar tidak saling jatuh dalam dosa. Misalnya kebiasaan yang dosa yang paling sering dilakukan santri itu kan gosok, pakai sandal temennya, pakai sikatnya temennya gitu kan, pakai ngambil apa? Bedanya mencuri dan gosok itu, kalau mencuri zatnya itu hilang, kalau gosok zatnya nggak hilang, cuman fungsinya saja ya dipakai. Karena kita pakai sepeda motor pakai sepeda sandal orang, nggak pamit, tahu bahwa itu sandalnya orang, kita tak pakai, itu kotor kan, dosa. Nah supaya nggak dosa, kita saling ikhlas. Gitu aja. Kayak di Sidogiri itu gitu, sandalnya itu sama, mau. Sehingga pakai sandal apapun sama. Gitu, warnanya hijau dan merah, hijau merah gitu. Kalau di Sidogiri, nah, sayangnya kalau di sini nggak diberlakukan. Jangan kan sesama santri, kiainya jadi kosong. Saya aja 3 kali pernah jalan di masjid. Tapi itu mungkin nggak sengaja, mungkin nyangkanya itu. Jadi ya, jadi caranya saling mengikhlaskan. Nanti misalnya kayak barang-barang itu aja kita, biar kita nggak terjatuh dalam dosa. Jadi semoga bermanfaat ya. Amin. Menjadi silah, menjadi hubungan dunia akhirat. Ya, setiap kali kita ada di majelis ilmu ya, kita bawa ini sampai ke akhirat. Artinya apa ya Allah, saya pernah ngambil di majelis ilmu ini. Semoga saya ikut nanti rombongannya itu. Saya nggak tahu ya, mungkin di antara kita ini ada yang lebih dulu diterima ya Allah, lebih dulu diampuni ya Allah. Lain itu mungkin saya ikut sampai, mungkin sama ikut saya, Allah, kita nggak pernah tahu. Karena dari satu ini yang ada yang ikhlas satu, itu dia akan narik yang lain. Itu teman saya ya Allah, dulu tuh satu ngaji sama saya ya Allah, saya ingin kumpul sama dia. Ya, ditarik lah. Makanya tiap kali ada majelis ilmu, termasuk di ruang-ruang kuliah kita, asal kita niatkan itu, insya Allah kita akan, insya Allah kita akan sampai ke akhirat. Jadi cerita. Bismillahirrahmanirrahim.
Buang kosongnya gitu. Kiri kan. Dan saya terakhir ya, jadilah kita pribadi yang lebih banyak memaafkan daripada meminta maaf. Karena dengan memaafkan hidup kita menjadi lebih ringan. Dan jadilah kita orang yang lebih banyak memberi daripada berharap menerima. Insya Allah itu kunci keberkahan. Jadi kalau sejak awal kita lebih banyak memaafkan, banyak memberi, tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Rasakan luar biasanya hidup Anda itu. Insya Allah. Jadi mari kita maafkan. Jangan menunggu orang lain minta maaf. Nah, maafkan dengan legowo supaya orang lain tidak perlu susah-susah minta maaf.